Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak. Kita bersyukur kepada Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang berkah ini, di Yayasan Wafis Al-Amin Center yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Sahibul Fadilah Kiai Haji Nur Anwar Amin LC. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, cita-citanya Allah wujudkan, tentunya atas bantuan kita. Kita bantu beliau. Setuju Bapak Ibu? Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya senang sekali bisa hadir kedua kalinya ke sini karena saya melihat kemajuan. Kemajuan tadi Ustadz Muhammad Nur Maulana atau Ustadz Maulana kaget, kok ada di kampung ini lapangan katanya. Lapangan sebesar ini, alhamdulillah. Belum lagi ke belakang kalau bisa kebeli nanti insya Allah. Semoga bisa terwujud nanti cita-cita beliau. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat para alim ulama, di sini ada para penceramah di antara Kiai Haji Jamalul Lail LC. Kemudian ada juga Kiai Haji Muhammad Haril Rosyadi MA. Yang terhormat juga ada Dr. Haji Al-Fathan BSMITC atau MITC. Ada kemudian yang terhormat juga Kiai Haji Asep Saifullah MA. Yang terhormat juga ada Kiai Haji Suhaibul Hidayah LC. Dan semuanya yang mohon maaf yang belum saya sebut tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang terhormat para hadirin hadirat, asatidzah dan ustadzat yang saya muliakan, yang saya hormati. Saya tidak akan berpanjang lebar dalam ceramah saya karena akan berbagi dengan para asatidzah yang lain. Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan Al-Fatihah, karena dulu saya menjanjikan kepada Kiai Nur Anwar Amin bahwasanya kalau saya sedang menulis tentang Al-Fatihah, kenapa dikit-dikit para ulama itu Al-Fatihah, buka taklim Al-Fatihah, nutup taklim Al-Fatihah, acara apa Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah, dikit-dikit Al-Fatihah. Ada apa dengan Al-Fatihah? Ternyata keistimewaannya luar biasa. Imam Asyuti, seorang ulama besar yang lahir di Asyut di Mesir, beliau dalam kitab Al-Itqan karya beliau fi Ulumul Quran, beliau mendapatkan nama Al-Fatihah sampai 25 nama. Kata beliau, belum ada ulama sebelum saya yang menemukan sampai 25 nama. Imam Al-Biqai, seorang ahli tafsir, gak sampai 25, mungkin sekitar 19. Tapi Imam Suyuti menemukan sampai 25. Ternyata salah satu namanya adalah ad-du'a. Salah satu nama Al-Fatihah adalah doa. Oleh karena itu dikit-dikit Al-Fatihah.
Artinya kita berdoa, semoga cita-cita kita ya, yang sakit semoga disembuhkan, yang ingin haji, ingin umroh, Allah berangkatkan bisa haji dan umroh. Nah, kata Ustadz Maulana, saya kaget tadi, Ustadz Maulana ternyata saya bangun tidur baca Al-Fatihah. Berapa kali tadi beliau baca? 30. Untuk gurunya, untuk orang tuanya, subhanallah. Mungkin itu baru dibuka di sini tuh. Belum pernah di tempat-tempat lain tuh belum pernah disampaikan. Kenapa? Karena tadi beliau Kiai Nur Anwar tadi memberikan hadiah buku Al-Faqir tentang Al-Fatihah. Belum kaget, senang sekali dengan buku itu. Karena beliau pengamal Al-Fatihah. Para ulama bagaimana? Para habaib, Habib Abdullah bin Al-Haddad, Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jarimi, itu semuanya pengamal Al-Fatihah. Mereka semua mengamalkan per hari itu 100. Mereka berbeda pendapat. Ada yang habis subuh 20, kemudian setelah duhur 21, berbeda pendapat. Intinya sehari semalam 100. Mudahnya Bapak Ibu, yang saya amalkan juga adalah setiap setelah sholat 20 kali. 20 kali 5 jadi 100 itu. Jangan lepas itu. Diniatkan apa? Hajatnya disebutkan. Kapan hajatnya disebutkan? Ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Ya Allah, saya sudah sholat, ya Allah, saya sudah sedekah, ya Allah, Engkau Tuhan saya, ya Allah, la syarikalak, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Yang kedua, ya Allah, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, saya minta kepadamu, ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah. Lah, ketika mengatakan iyyaka nasta'in, sampaikan di hati kita, ya Allah, saya punya hajat ini, ya Allah, saya punya hajat ini, ya Allah. Menurut satu ulama, baca itu 11 kali ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 11 kali. Tapi kalau tidak apa-apa, yang penting minimal sehari semalam 100 dibagi menjadi 20 ya. Insya Allah hajat-hajat kita dikabuli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kalau beliau sudah haji umroh, alhamdulillah, saya juga haji dan umroh, dan semua juga gratis, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Berkata apa? Ya, min fadlillah, semua dari Allah. Gak pernah mikir gimana, ya. Bismillah, Bismillah. Itu kan ustadz, bukan ustadz. Allah itu nggak memandang ustadz atau gak ustadz. Yang penting kita jujur nggak, sidqut tawajuh, jujur dengan Allah atau tidak. Kalau kita jujur, ya, menghamba dan mempunyai amalan wirid ini penting. Kata Sayyid Muhammad, man laisa lahu wird fahuwa kirib. Beliau, siapa yang nggak punya wirid maka kirdun. Tahu kirdun? Nah, itulah ya. Allah, santri itu harus punya wirid. Apa sebaik-baik wirid? Al-Quran. Al-Quran itu 114 surat terangkum dalam Al-Fatihah. Makanya salah satu nama Al-Fatihah adalah Al-Quranul Azim. Salah satu nama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, nama lainnya Al-Quranul Azim. Kenapa? Karena secara ringkas isi Al-Quran itu terangkum dalam Al-Fatihah. Semuanya ada. Masya Allah, Al-Fatihah itu sangat sakti, mandraguna. Amalin Al-Fatihah. Masya Allah. Selengkapnya mungkin bisa dibaca di buku saya karena waktu terbatas. Yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah saya ingin cerita terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema meraih cahaya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya. Penyelenggaranya, pemimpinnya adalah Nur Anwar. Nur itu cahaya, Anwar cahaya-cahaya. Ya. Cahayanya cahaya ini beliau, Masya Allah. Nur Anwar. Nanti ada penceramah juga namanya Jamul Lail. Jamal itu artinya indah, Lail itu malam. Ya, malam yang indah. Kalau ada, yaitu ada bulan purnama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tadi juga ternyata Ustadz Maulana nama lengkapnya Muhammad Nur Maulana. Ada cahayanya semua, Masya Allah. Nah, yang bicara nggak ada nurnya ini, nggak ada namanya. Allah, tambahin ya saya. Masya Allah.
Saya ingin cerita saja, ya, saya tutup dengan cerita terkait dengan Maulid Nabi. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 10. Tanggal 7 kemarin, berarti berapa hari? 3 hari yang lalu, ada ulama besar dari Mesir. Beliau wafat tanggal 7. Seorang Azhari, saya yakin beliau kenal. Rektor beliau katanya, namanya Al-Ustadz Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim namanya. Siapa Bu? Ahmad Umar Hashim. Beliau ahli hadis, terkenal. Syekhul Muhaddisin fi asril hadis katanya. Jadi syekhnya para ahli hadis di zaman modern. Baru 3 hari yang lalu meninggal. Kemudian salah satu muridnya ketika mendengar syekhnya ini wafat, beliau nangis. Ketika viral di medsos, bahkan seluruh dunia viral. Siapa nggak kenal beliau? Nangis beliau, nangis sejadi-jadinya. Mulai dari pagi sampai malam nangis, sampai beliau tertidur. Ketika tidur beliau mimpi. Mimpi siapa? Mimpi gurunya. Ketika mimpi beliau masih nangis, kata gurunya, "Lima tabki." Kenapa kamu nangis? Ya, nangis gimana? Gak nangis ya? Engkau sudah pindah alam. Intaqala ila rafiqil a'la. Nangis. Kemudian sama gurunya tadi, sama Syekh Ahmad Umar Hashim, dipegang itu si santrinya, muridnya itu dipegang. Diajak kemana? Ke samping beliau, yaitu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbaju putih dan bercahaya. Masya Allah. Beliau sampaikan cerita ini kepada gurunya yang bernama Abdul Fattah siapa namanya? Abdul Fattah Al-Iwari kalau nggak salah. Beliau menceritakan, curhat kepada gurunya itu Abdul Fattah Al-Iwari. Masya Allah. Kemudian gurunya mengatakan, menceritakan ini adalah busyra, kabar gembira. Ternyata guru kita, yaitu Syekh Ahmad Umar Hashim, telah bertemu dengan jidnya, dengan kakeknya. Karena Ahmad Umar Hashim ini orang Habib, keturunan Sayyidina Husain. Kalau dari Ba'alawi ini dari Al-Hasani. Kalau beliau dari Al-Husaini. Masya Allah. Atau beberapa dari Yaman juga ada yang ada Al-Husaini juga ada juga. Alhamdulillah. Artinya apa? Kalau kita, Bapak Ibu, berkhidmah kepada Nabi, minimal cinta kepada Nabi, insya Allah kita akan berkumpul dengan Nabi. Al-mar'u ma'aman ahab. Wa fi riwayatin ukhra, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal. Ayo di momen yang sakral ini, yang berkah ini, kita coba bawa sunnah Nabi ke dalam rumah kita. Atau sekarang kita praktekkan. Jangan sampai kita hadir maulid, kemudian minumnya pakai tangan kiri, makannya tangan kiri. Ini sudah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Mulai sekarang kita di rumah kita makan tangan kanan. Kita keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Baca salam. Niatkan mengikuti sunnahnya Nabi, menghidupkan sunnahnya Nabi. Insya Allah kita akan dicari nanti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Demikian yang mungkin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya, dan semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Waffaqanallahu lima yuhibbuhu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.